pencabutan sertifikat sendiri memang diperbolehkan atau seperti apa sih? Pencabutan sertifikat sendiri mungkin adalah salah satu bentuk SOP dari administratif dari setiap yayasan ya. Mungkin dari yayasan yang diampu oleh Kohani Kristanto memiliki standar tersendiri yang mungkin akhirnya dari beliau memutuskan untuk melakukan pencabutan. Pencabutan ini mungkin dalam segi saya melihat dari yang dilakukan oleh Kohani adalah karena takut disalahgunakan kan gitu kan. Dan pencabutan ini bukan artinya perlu digarisbawahi, bukan artinya itu mualafnya jadi batal, bukan. Gitu. Masuk Islamnya itu tetap secara beliaunya dari itu. Secara pribadinya masih, ya kan. Tapi sertifikat ini yang mungkin saya melihat beberapa ya itu dengan alasan tersendiri dari Kohani itu yang membuat dari Kohani untuk memutuskan untuk mencabut. Tapi hampir kita bilang itu tidak semuanya itu akhirnya gampang sekali dicabut ya. Kita punya standarisasi sendiri seperti MCI pun kita juga kalau kita mencabut sertifikat atau menarik sertifikat yang kita sudah keluarkan itu ada beberapa catatan-catatan tersendiri gitu. Mas, kalau misalnya sertifikat mualaf seseorang dicabut kan bukan berarti menggugurkan mualafnya, Ya, betul. tapi mungkin ada bukan punishment, maksudnya ada dampaknya nggak sih atas pencabutan itu, atau mungkin status KTP seseorang akhirnya berubah kembali atau kayak gimana gitu, Mas? Pencabutan sertifikat ini akan sedikit memberi dampak ya, sedikit memberi dampak yaitu ketika dia mau merubah status administratifnya itu dia harus membuat ulang sertifikat itu atau surat, kalau di kami bahasanya surat pernyataan masuk Islam gitu ya. Jadi harus membuat ulang itu dan akhirnya ada sedikit jeda waktu ya. Jadi kalau kita ngomong sedikit terhambat di administrasi, tapi overall untuk yang saya tahu itu pencabutan ini tidak memberikan dampak yang begitu signifikan sih dari sepengetahuan saya gitu ya. Itu sih dari sudut pandang saya, tapi nggak tahu kalau dari sudut pandang dari yayasan yang lain seperti apa. Tapi kalau mualaf center Indonesia seperti itu ya, maksudnya salah satu contohnya mungkin menghambat dokumen-dokumen kenegaraan. Ya betul. Oke. Secara gambaran umum, Mas, kalau boleh tahu, untuk seseorang akhirnya bisa bikin surat mualaf, sertifikat mualaf itu seperti apa sih mungkin, Mas, jalur-jalurnya sendiri, Mas? Kalau di kami yang pasti ada pendataan data pribadi yang kita nanti akan simpan di dalam database kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti melangsungkan ikrar syahadat yang disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, gitu kan. Dan itu nanti setelahnya kita akan baru bisa terbitkan sertifikat syahadat atau surat pernyataan masuk Islam. Itu langsung setelah orang mengucapkan syahadat? Kalau dari kami rata-rata sih antara 1 sampai 3 hari kerja. 3 hari kerja.